Satu. Bisa. Satu. Mati. Sudah kena didik. Natok ya? Yes. Natok. Oh ya, dah full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam in yasha' yuskinir riha fayadhalla rawakid ala dhahri inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Aw yubikhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya
apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu kata Allah yang terbaik. Allah mengatakan, andaikan Allah memberikan kelapa rizki kepada tiap orang, kata Allah, pasti kata Allah mereka akan melampaui batas di atas bumi. Makanya Allah sendiri yang mengajarkan doa, satu kalimat yang indah dalam Al-Quran. Apa doa yang senantiasa dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan, berikan untuk kami di dunia hasanah, kebaikannya. Karena orang kadang-kadang tahu dia minta kaya, setelah diberikan oleh Allah kaya jadi rusak. Makanya diajarkan oleh Allah, apa doa yang terbaik yang kita minta kebaikannya. Segala yang diberikan kepada kita jadi baik. Kemudian ditutup dengan kalimat wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan juga di akhirat yaitu surga. Kemudian baru Allah menutup ajaran doanya dengan kalimat waqina ada, dan selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 29 daripada surat Asy-Syura, Allah berfirman wa min ayatih. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita sebagian di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Banyak sekali ayat yang ada di atas alam ini. Ada ayat yang bisa kita baca Al-Quran, ada ayat yang bisa kita lihat, dan sampai ada ayat yang bisa kita lihat. Itu semuanya ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Jadi untuk Rasulullah beda. Mukjizat Nabi Musa, tongkat dilemparkan selesai. Begitu Nabi Musa meninggal dunia, habis tongkatnya, sudah selesai mukjizatnya. Al-Quran tidak, abadi. Makanya dalam qasidah disebutkan ayatuhu kullama talal mada judadul. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tiap datang generasi yang baru, senantiasa dia akan berarti baru. Allah mengingatkan wa min, itu litabid sebagian kecil sebanyak. Min ini kata orang alinau litabid, walaupun kelihatannya kecil. Apa kata Allah sebagian kecil di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah? Khalqus samawati, dia Allah yang menciptakan langit. Apa saja yang ada di langit maupun di bumi, kata Allah, lihatan ini mukjizat besar. Boleh kita butuh-butuhan. Tiap kamu melihat apa saja yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi, lihatan Allah mengatakan hada khalqullah, ya ini kata Allah karyaku, buatanku. Kemudian kita tantang oleh Allah, tunjukkan kata Allah apa yang bisa dibuat oleh Tuhan-Tuhan selain dari para Allah. Yang kamu banggakan katanya hebat, coba suruh buat melatih satu Nabi kalau bisa. Allah mengatakan hada khalqullah, ya ini kata Allah karyaku, buatanku. Sampai Allah nantang kepada kita, aruni kata Allah, coba tunjukkan kepadaku mada khalaqu, apa kata Allah apa yang bisa mereka buat. Suruh buat melatih si jin satu saja kalau bisa. Tak usah banyak-banyak, mau buat seperti bunga-bunganya, si jiwa ini iso. Allah mengatakan wa min, di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah apa tujuan? Tiap kali kita lihat itu kita akan mengucapkan subhanallah. Makanya di dalam ayat yang lain lebih terlebih, setelah Allah cerita semua, tiap kali Allah cerita ayatnya, kemudian Allah tanya ailahumma Allah, kemudian Allah tanya apa ada Tuhan selain daripada Allah yang bisa membuat kata Allah seperti tunjukkan. Makanya Rasulullah mengajarkan tiap kamu kagum pada sesuatu, jangan lupa baca subhanallah. Mana yang dah hebat? Mana buatan Allah yang tidak mengagumkan? Dari mulai masih berbentuk daun sampai keluar bunga, sampai keluar buah lihatnya, siapa yang bisa membuat seperti itu? Allah mengatakan wa min ayati, itu sebagian kecil sebanyak. Apa kata Allah? Khalqus samawati, Allah mengatakan dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah, dan apa saja kata Allah yang disebabkan oleh Allah di atas bumi dari binatang-binatang yang melata. Dari mulai tanam-tanamannya sampai kata Allah binatang yang lihat, itu semuanya mukjizat besar. Allah menyebarkan di waktu siang dengan binatang sini, malam dengan binatang yang sini. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ala jami', kemudian Allah mengatakan dan untuk mengumpulkan mereka idza yashau, kalau Allah berkehendak, qadir kata Allah dia bisa, gampang. Bagi Allah untuk menyatukan tidak ada sulitnya, semua jadikan jadi satu pisau. Allah mengingatkan kepada kita wa min, perhatikan. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat ini
ciri-ciri ulul albab, orang yang cerdik pandai. Bukan orang yang punya gelar ini, sama sekali tidak. Siapa kata Allah? Orang yang senantiasa ingat kepada Allah, yaitu kata Allah orang yang paling pandai pada saat dia berdiri sampai dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Itu orang yang cerdas, bukan yang punya gelar S3 itu. Allah menyebutkan ulul albab. Siapa kata Allah? Orang yang yazkurun Allah. Siapa saja yang senantiasa ingat. Siapa yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman kata Allah sambil berdiri. Wa qu'udan sampai dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Kemudian naik lebih tinggi derajatnya. Apa? Yang kedua, Allah mengatakan setelah mereka zikir, wa yatafakkaruna fi khalqih, dan mereka kata Allah suka merenungkan, memperhatikan ciptaan Allah. Apa saja yang kamu lihat, delok. Kalau sudah lihat itu baru mengucapkan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan, tidak ada yang kamu jadikan ya. Semua buatan Allah hebat. Ini ayat-ayat yang menyebabkan Rasulullah satu malam nangis sampai subuh. Bilal masuk ke tempat Rasulullah, mau tanya sudah siap qomat. Tak tahu dilihat jenggot Rasulullah basah dengan air mata sampai kena bantalnya. Bercucuran air mata. Satu malam Rasulullah pada saat Bilal lihat itu, kemudian dia tanya kepada Rasulullah, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kamu nangis? Padahal semua perbuatan dosamu sudah diampunkan. Opo kok nangis?" Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Waihak ya Bilal, cilaka wahai Bilal. Kenapa saya tidak menangis? Tadi malam saya turuni surat Ali Imran. Apa? Pada saat Allah menurunkan ayat Inna fi khalqis samawati wal, sungguh kata Allah dalam proses kejadian langit dan sampai kata Allah silih berganti antara udara siang dan udara malam. Itu semuanya ayat mukjizat, tanda kebesaran kekuasaan Allah. Tapi bagi ulul albab, orang yang sempurna, nek budak-budak wis biasa ngene iki. Dianggap biasa. Iso takon gawe biasa. Siapa ulul albab? Sampai pada penutup ayat Rasulullah pada saat membacakan kepada Bilal, tadi malam saya diturunkan ayat sampai pada kalimat Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, faqina adab, selamatkan kami ya Allah dari api neraka. Pada saat Rasulullah baca sampai ayat ini, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, wailun liman qara." Cilaka kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat-ayat begini tapi tidak memperhatikan budu-buduan. Ditunjukkan ini semuanya, dia ngepis biasa. Rasulullah mengatakan, "Cilaka wahai Bilal, orang yang membaca tapi tidak memperhatikan." Apa yang ditangisi oleh Rasulullah? Kita ini khawatir umatnya nanti budu-buduan. Rasulullah diturunin ayat itu satu malam, diulang-ulang ayat itu sambil bercucuran air mata. Allah mengingatkan dalam ayat ini, dan apa saja binatang-binatang basah, dia Allah yang menyebarkan binatang-binatang yang melata di atas bumi. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa huwa ala jami', dan untuk mengumpulkan itu semuanya idza yashau, kalau Allah berkehendak, qadir kata Allah, dan dia Allah bisa. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah mengingatkan wa ma asabakum, kemudian Allah berikan satu peringatan kepada kita, apa saja musibah yang menimpa kepadamu. Wa ma asabakum min musibah, apa saja musibah yang menimpa kepadamu. Min, walaupun kecil, min musibah, dari musibah apa saja. Sudah digunakan dengan kalimat nakirah, digunakan dengan min litabid, masih cilik, sadar. Allah mengatakan apa saja musibah yang menimpa kepada kita. Perhatikan ayat, apa kata Allah? Fabima, semua itu kata Allah karena perbuatan salahmu. Jangan suka nduting orang gara-gara kau niki. Tidak ada musibah orang kena sama kita, itu tidak ada. Memang jari ini paling gampang itu ke depan. Gara-gara iki tidak ada gara-gara diri sendiri. Sing kena musibah sapa? Iki aku ngene gara-gara kon. Cek enak kalau nduting orang. Allah mengingatkan apa saja musibah yang menimpa
min musibah, segala yang kamu alami. Apa kata Allah? Fabima, itu semuanya kata Allah karena kesalahan sih. Orang kalau sadar gampang cepat beres. Kalau sadar, apa solusinya? Pada saat terkena musibah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapa saja yang banyak baca istighfar, itu solusinya. Rasulullah mengatakan yang pertama, segala kerisauan dalam hati akan dihilangkan sama Allah. Kemudian yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami, diberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, diberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Orang kadang dia berbuat dosa, lali dan jalur ampun. Makanya Rasulullah mengatakan, begitu kamu berbuat salah, cepat berbuat baik. Sedekah apa saja itu menghapus. Apa saja. Makanya Rasulullah mengatakan, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Setelah istighfar, apa jalan yang kedua? Yang banyak baca istighfar. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang suka sedekah, yaitu kata Rasulullah untuk menolak bala. Tadfa'ul bala, bencana yang akan menimpa insyaallah selamat. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin illa kaffarallahu anhu biha min khatayahu hatta syaukatu yashakuha." Tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, demi Allah kata Rasulullah yang jiwaku ada di tangannya, tiada sesuatu yang menimpa kepada orang yang beriman. Orang mukmin loh, bukan orang biasa. Walaupun orang mukmin namanya orang, semua nak salah. Di waktu turun ayat, "May ya'mal su'a", siapa yang berbuat amal yang tidak baik, semua bakal dibalas. Su'an pakai nakirah, semua perbuatan dapat dibalas. Abu Bakar waktu dengan ayat ini, Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kalau semua dosa kita dituntut, wah, mlebu neraka. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, bukan. Apa kamu tidak pernah sakit panas, pilek, lara untu, ngeluh, sampai sumpek? Tahu? Semua itu kata Rasulullah untuk membersihkan dosa. Jadi aduh, opo ya kok sumpek? Andele hiburan ah. Tak sadar. Bei opo kono-kono. Iki ini ndak sumpek. Iki memang ndak kerasan nang omah iki. Sumpek betul. Dele hiburan. Mulai tambah sumpekan. Wong dele hiburan utang isane. Tapi dele hiburan tapi utang dhisik. Mulai tambah double sumpeke, double shutter. Tak sadar. Orang kalau sadar gampang. Rasulullah tanya sama Abu Bakar, pernah kamu sampai risonya orang yang beriman, capeknya orang yang semua kata Rasulullah untuk menghapus dosa. Orang yang beriman, sayangnya Allah kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang diberi ini bukan orang Islam, mukmin yang dicintai sama Allah, itu dikei. Tambah mukmin, tambah dukur derajati, api diperseni, dikei lorong itu, dikei gini, dikei sumpah segala macam. Ya penjerit, ya Allah. Begitu jerit, ya Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, ojo dikei disi. Nek wong kafir jaluk, ke ono cek ono, beli peken kayak jaluk mana. Kalau orang kafir minta apa, langsung Allah mengatakan dia berikan pemberian apa. Saya tidak senang dia. Tapi siapa saja yang dicintai Allah, begitu dia minta, ya Allah, Allah mengatakan kepada malaikat, akhiru tangguhkan pemberiannya. Ojo dikei dhisik, cek tambah nangis cek. Diganyan iki nangis, ya Allah. Ya Allah, Ustaz, memang kok njaluk diganyan. Baru nangis, ya Allah. Asale Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu diganyang, Rabbana atina. Kalau ojo dikei. Apa kata Allah kepada mereka? Ojo dikei. Senang saya dengan doanya. Iku ya Allah. Kata Allah kepada malaikat, ojo dikei dhisik. Nek dikei langsung sedar dua mana iki. Emang bukan musibah. Kalau sudah tahu, yaitu nikmat.
Ibnu Athaillah mengajarkan apa artinya nek kata Ibnu Athaillah, apa yang tidak diberi yaitu namanya nikmat yang diberikan kepadamu. Yang tidak diberi itu namanya pemberian. Kenapa? Mau dikasih yang lebih besar. Sing kon jali iku cilik. Jalo aku cinta kon tak sing gede. Ojo sing cilik-cilik gaya opo. Sing cilik dak tak kei. Makanya Rasulullah ditanya oleh Abu Bakar, kalau semua dosa dituntut dudu. Nek wong mukmin ape kei surga sing dukur, dak dikei neraka. Dikei opo? Lara untu titik. Ngelu sampai tangi turu sumpah. Capek. Semua kata Rasulullah untuk menghapus dosa. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsi bih, demi Allah kata Rasulullah yang dia kuat dari tanya, ma yusibul mu'min, tidak ada sesuatu yang menimpa kepada orang yang beriman min nasabin kata Rasulullah dari capek. Kesel kon kerja ojo ngomel. Suami kerja di luar, istri kerja sama-sama capeknya. Begitu tidur siang atau tidur malam, bersih dosanya tangi turu dan untuk dosa. Gampang. Delok pengampunan dosa itu gampang. Min nasabin, dari capek, walau dan apa saja kata Rasulullah yang menimpa kepada kita sampai walaham atau risau, sumpah. Jadi opo yo kok sumpah? Apa diberseni dosa. Jadi cara-cara untuk menghapus dosa itu sampai diberi oleh Allah sumpah. Lho nek kabeh enak bojo kena anak wis tata krama ngene iki enak sembayange durung tentu. Sampai cepet sembayang. Begitu iki ganyang dagangan seret. Opo iki kok ngene ape iki. Iki tahun berat ono maneh tahun berat. Tahun berat iku. Rasulullah sampai bersumpah demi Allah kata Rasul. Tiada yang menimpa kepada apa sampai capeknya, sampai risau, sumpah. Kata Rasulullah, wala huzn atau sedih. Itu kafarallah kata Rasulullah digunakan untuk menghapus semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Rasulullah mengatakan sampai orang kecucuk duri, kepreset kulit gedang, itu untuk menghapus dosa semuanya. Mari ngamuk-ngamuk lawan gebledak mendal cedak. Alhamdulillah. Gede. Kalau polawang ketendang iki, kekurangan kerjaan kan. Ngamuk ndak nurut tapi ceblak. Buka tapi balik pir-piran. Cedak. Makane gara-gara kon. Sing salah sopo? Terus yo kate lawang wae enak kon netu ora tendang-tendang. Kalau sadar cepet. Yang bahaya tidak sadar. Rasulullah mengatakan, Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa saja musibah yang perhatikan ayat ini. Jangan suka duding orang, jangan suka menunjuk orang. Allah mengatakan, fabima, semua itu kata Allah karena kesalahan dia. Dan Allah menutup dengan kalimat wa ya'fu angkasi. Dan yang dimaafkan si akeh, sing langsung set dari wudhu rontok semua dosa mukanya sampai tetesan air terakhir. Begitu kau baca istilah iku si akeh kon wudhu rontok semua dosa mukanya sampai tetesan air yang terakhir. Kamu basuh tangan rontok segala perbuatan dosa yang dilakukan olehnya sampai tetesan yang terakhir. Iku gono si akeh. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, mari sembahyang subuh atau habis salat maghrib baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah mengajarkan siapa yang membaca 10 kali kata Rasulullah diampunkan dosanya walaupun sebanyak biji lautan. Bahkan Rasulullah mengatakan diberikan pahala sama dengan memerdekakan budak dari turunan Nabi Ismail, turunan yang tinggi. Allah ingatkan dalam ayat ini semua musibah yang menimpa, tidak usah libut negara, awak dewi-dewi wae. Mulai dari dia, orang kalau tiap orang sadar dirinya sendiri, insya Allah aman. Allah mengatakan wa ya'fu angkat dan yang dimaafkan seake.
dimaafkan. Kenapa? Karena ada tetangga yang baca istighfar. Rasulullah mengatakan, innallaha la yadfa'u bil muslimi salih an mi'ati ahli baitin min jiranil bala. Sesungguhnya dia, Allah kata Rasulullah, menahan datangnya satu musibah, bencana yang akan menimpa kepada saya berkat satu orang yang soleh. 100 rumah tetangga aman. Jadi nek kon ditonggo wong alim untung besar. 100 rumah tetangga insya Allah aman, tidak akan kena bencana. Berkat satu orang yang soleh, 100 rumah tetangganya aman. Allah mengatakan semua musibah yang menimpa kepada itu kata Allah karena kesalahan. Jangan biasa nunjuk orang. Memang paling gampang. Gara-gara. Tidak ada yang nunjuk diri sini. Balikin karena dirimu sendiri. Allah menuju dengan kalimat wa ya'fu an katsir, dan ini dimaafkan si akil. Di dalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala ala akhbirukum bi afdali ayatin fi kitabillahi azza wa jalla haddatsa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa sa'ufassiruha laka ya Ali ma asabakum min maradin aw uqubatin aw bala'in fid dunya fabima kasabat aydikum wallahu ta'ala ahlam min an nusya 'alail uquba fil akhirah wa ma 'afallahu 'anna fid dunya fallahu ta'ala akrama min an ya'uda ba'da 'afihi. Di dalam Ali bin Abi Thalib, dia cerita pada suatu hari dia menerangkan kepada orang-orang, mau kamu saya tunjukkan ayat yang paling besar, kata Sayyidina Ali, bi afdal, ayat yang paling mulia yang diajarkan oleh Rasulullah kepadaku. Apa? Kemudian Sayyidina Ali membaca, Rasulullah menerangkan kepada ayat ini. Ini ayat yang paling mulia, kata saya. Pada saat Allah mengatakan wa ma asabakum min musibah, apa saja musibah yang menimpa kepada semua, kata Allah, karena kesalahan. Kemudian kata Sayyidina Ali, Rasulullah mengatakan, sekarang saya akan mentafsirkan, menerangkan kepada maksud ayat ini. Apa? Rasulullah mengatakan tidak ada musibah yang menimpa kepadamu. Apa itu? Berupa sakit, apa saja, atau kata Rasulullah, atau bencana apa saja, sampai ujian apa saja, bala. Rasulullah mengatakan di dunia semua, kata Rasulullah, untuk menghapus dosa. Sengaja tidak dibalas di akhirat. Kenapa? Sakno ke Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang sakit, kita banyak salah kaprah. Dosa apa yo? Keliru. Itu Allah sayang sama dia. Kenapa? Mau dibersihin sampai masuk surga tidak pakai hisab. Pada saat orang dalam keadaan sakit, apa? Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Idzabtalaitu 'abdi bimusibah." Kalau saya uji hamba-Ku, apa yang pertama pada dirinya? Sabar. Kemudian apa ujian yang kedua? Hartanya, dia sabar. Atau ujian yang ketiga, anaknya. Orang kadang-kadang kena awai si kuat, kena harta, begitu kena anak baru goyang. Dia apa saja di tepi sabar. Apa? Allah mengatakan pada hari kiamat, saya malu kepada orang-orang yang sabar ini. Izin Allah Ta'ala. Apa? Saya malu, kata Allah. Apa yang pertama? Untuk menimbang amalnya, tidak akan ditimbang. Atau yang kedua, untuk menunjukkan suratan amal. Tiap orang terima red selebar langit dan bumi. Satu orang terimanya 99, satu lembar selebar langit dan bumi. Orang yang sabar di waktu diuji pada dirinya, atau hartanya, atau pada keluarganya. Sabar dengan apa? Allah mengatakan kepada malaikat, saya malu, kata Allah, untuk menimbang amalnya atau untuk menunjukkan suratan amal. Kemudian Allah mengatakan, wa udkhiluhul jannata, dan saya akan masukkan dia ke dalam surga tidak pakai dihisab. Memang katanya orang Arab, as-sabru kas-sabir. Makanya bahasa Arab podone dan harakati sod ba ro. Kalau disukunkan sobru, sobrun, sabar. Kalau dikasrokan sobir, jadam. Jadi ini kon boco sod ba ro dan harakati. Sakarep dia kon boco apa? Tukokno sobir. Aku nek kono jadam iki.
Nek dan harokate mim nun mim nun mim nun mim nun. Sapa sing maca? Kalau bahasa Arab mim nun mim nun mim nun mim nun mim nun Allah alaih. Tapi dibaca apa? Min Pak Min. Mim nun semua, mim nun Allah alaih. Mari. Kalau tidak ada harokat, jangan harokati zaman bed. Cuma mim nun. Kiri baca apa ini? Man min man. Siapa yang memberikan karunia dari apa saja karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Man Allah akan memberikan tambahan karunia kepadanya. Tulisannya bodoh. Manna, min, manin, manna, mim nun. Nah dan orang kati bodoh kabeh. Min. Man manna min manin, manallahu alaih. Nek ndak ngerti. Oh, apa tulisan iki min iki? Paling ngawur sing nulis iki. Mlindur bae. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, semua musibah yang menimpa jangan suka nunjuk orang. Kalau kita sadar apa solusinya? Istighfar cepat. Terus sedekah silakan. Makanya Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tadful ba, untuk menolak bala, yaitu kata Rasulullah dengan jalan salat. Kemudian apa yang ketiga? Ad-du'a. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang kata Rasulullah antara doa dengan takdir itu balapan kayak dia siapa yang berdoa kepada Allah insyaallah Allah akan menyelamatkan. Jadi solusi diajari oleh Rasulullah. Allah mengingatkan kepada kita apa saja musibah yang menimpa kepadamu. Bukan orang biasa. Rasulullah mengatakan mukmin orang yang dicintai sama Allah. Kalau ada orang yang beriman sakit sampai ya Allah. Apa Allah mengatakan kepada malaikat? Sampai jangankan kita, malaikat tak tega. Apa kata malaikat? Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang. Allah mengatakan kepada malaikat, kaifa yarhamu min syai'in. Bagaimana mungkin saya kata Allah, saya jawab, itu rahmat besar. Allah mengatakan kepada malaikat, bagaimana mau dicabut? Kata Allah, dia mau saya naikkan derajat yang tinggi. Zikire tak ngangkat, sembayangi sedekah dak kaki loros dilutai. Makanya Rasulullah sakitnya 2 kali orang biasa panas. Kita panas sampai berapa step katanya orang, saking dukri. Rasulullah 2 kali lipat. Pingsan sampai Rasulullah. Begitu dikasih air bangun, apa yang ditanyakan? Sudah masuk waktu sholat. Semaput jangan panas sih. Dipegang sama sahabat luar biasa. Kata sahabat, ya Rasulullah panasmu luar biasa. Iya, 2 kali orang biasa. Berapa panas kita paling tinggi? Sampai katanya orang step semaput. Rasulullah 2 kali lipat. Kenapa? Saya dikasih pahala 2 kali lipat. Jadi ujiannya juga 2 kali lipat. Jadi semakin tinggi derajatnya, ya ujiannya juga semakin berat. Tanduran tambah dukur, yang ini lebih gede. Nek nek kelem diuji ya ndek-ndek wae. Dadi wong melarat. Tahu sing ngiri. Kepingin karire bagus, ya mesti akeh sing ngiri. Nek kon kepingin ndak diiri wong, dalu sing anu dadi wong melarat. Melarat loro-loron, insyaallah dalu sing ngiri. Nah, kepingin aku koyo ngono. Enak ndak diiri wong. Ada seorang datang sama orang alim, bahasanya kiasan. Dia bilang, guru saya mau merantau, doakan berhasil. Kata gurunya, saya doakan kamu banyak musuhnya. Kok duwe dak enak ini. Oh, presiden, ini orang biasa situ lawan situ. Ini presiden kan lawan sak rakyat, sing unjuk rasa segala macam. Kalau rakyat, ya 1 lawan 1 cukup. Tambah dukur, musuhnya tambah akeh. Kon kepingin sukses, ya ngono. Bos, sopo si pegawai sak ngono akeh. Duakno bangkrut. Padahal lek bose bangkrut kabeh mlak kagek nganggur. Lah nek konis bangkrut, aku ndak kon duakno. Duakno wis koyo ngene iki. Orang itu tanya kan kata orang
Kamu tidak tahu Rasulullah mengatakan semua orang yang dikasih nikmat mesti ada yang iri. Rasulullah mengatakan likulli dzi ni'matin, tiap orang yang diberi nikmat maksud mesti dia diiri orang. Sampai Nabi opo sale Rasulullah diri. Mosok Rasulullah tok sing dadi nabi. Ya kan dadi nabi dhewe. Nabi diri. Begitu ono wali gombal, tapi ini kaya ngono, makanya ditutup. Kenapa? Allah itu sayang, biar tidak banyak dikunjung ditutupi sama Allah. Rasulullah mengatakan, apa saja Allah mengatakan semua musibah yang menimpa kepada semua kata Allah karena kesalahan musibah, dan Allah menutup dengan kalimat wa ya'fu an katsir, dan yang dimaafkan sebanyak wa ma antum bimu'jizina fil ard. Kemudian Allah mengatakan dan kamu tidak bisa meloloskan diri di atas bumi. Wa ma lakum min dunillah min wali, dan kamu tidak akan memiliki pelindung selain daripada Allah. Tidak mau balik nang Allah taala. Wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya Allah.